Enggak. Bentar. Iya. Kucingku mau pup. Bukan Adit kucingnya mau pup. Gue udah keren loh, Dit. Astaga, Dit. Selamat datang di iPods, Informatics Podcast. iPods adalah sebuah podcast dari HMIF Undip yang berisi perbincangan menarik dengan narasumber-narasumber spesial yang siap menemani hari-hari kalian. iPods. Asik. Halo teman-teman semua, perkenalkan, namaku Ingkafi. Aku Adit. Dan kami berdua akan menjadi host pada podcast episode kali ini. Jadi apa kabar nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap menjalankan PSBB sebagaimana semestinya. Dan juga, bulan puasa udah mau selesai nih. Mohon maaf lahir batin ya. Gitu. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, Aing. Adit. Hey. Kita ada tamu spesial nih kali ini. Ada tamu spesial nih, bener banget nih. Kita langsung panggil Siapa aja tuh? kali ya. Oke, kita coba keluarkan dia. Nah, Wow. asik. Siapa tuh? Gila. Oke, jadi pada podcast kali ini kita mau ngobrol nih sama kahim-kahimnya informatika. Ada Kak Akrom. Hai Kak Akrom. Halo. Madep kamera dong. Sama Made. Halo. Halo, Made. Halo, Made. Iya, halo Adit, Ingkafi, Kak Akrom. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf, harusnya kita yang tanya. Oh iya, sorry. Sorry. Oke, pada kesempatan kali kita mau tanya-tanya nih ke Kak Akrom dan juga Kak Made berdasarkan pertanyaan yang sudah kita ajukan di story HMIF gitu. Oh, boleh banget. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama ada dari Kak Husein Budiman, Husein? But apa tuh? senator kita. Oh, oke. Dan juga Husein ada But. pertanyaan dari Kak Yoga @prayoga Saputro. Dari Kak Husein, pusing nggak deh proker mundur semua. Terus dari Kak Yoga, karena ada virus corona ini, bagaimana solusi proker-proker yang berjalan di saat corona berlangsung? Nah, silahkan. Oke, sebelumnya makasih nih buat Husein sama Kak Yoga buat pertanyaannya. Sebenarnya dibilang pusing sih ya. Pusing. Makanya tolong senator buat peraturan yang baik-baik aja lah. Asik. Yang tidak Tolong jangan memberatkan. menyudutkan Gitu. orang-orang senat, tolong ya. tolong Husein diperjuangkan HMIF gitu ya. Enggak. Oke, kalau ditanya pusing emang ya sedikit pusing lah, tapi nggak dibawa pusing banget sih. Karena ya namanya lagi kayak gini pasti otomatis banyak proker yang mundur, banyak proker yang kita jalanin secara online juga, dan juga kalau sampai sekarang sih kita belum mutusin ada proker yang nggak dijalankan sih. Tapi mungkin di beberapa himpunan lain kan udah ada yang mutusan buat oke, ini proker nggak dijalanin. Tapi alhamdulillah HMIF masih punya planning lagi untuk kita jalanin aja di semester depan kayak gitu. Kalau buat pertanyaan Kak Yoga gimana prokernya? Kalau prokernya kalau corona berlangsung, selama kita masih bisa jalanin online, itu kita jalanin online. Jadi kayak beberapa agenda juga RDP masih kita jalanin, sarkat masih jalan. Pokoknya beberapa agenda dan proker yang bisa kita jalanin online. Tapi untuk proker yang emang nggak bisa dijalanin online, itu kita pindah di semester depan kayak gitu. Jadi emang kekurangannya atau minusnya semester depan jadi numpuk banget nih. Jadi emang karena semua proker numpuk di semester depan, tapi ya kita percaya juga sama teman-teman sama HMIF juga bakal bisa saling membantu lah untuk menyukseskan HMIF kayak gitu sih. Kalau proker-proker yang udah berjalan nih, yang udah online, kira-kira apa aja deh? Kita ada roadshow internal udah jalan. Habis itu kalau agenda kita ada prasarkat udah. Habis itu ada sepeda juga, itu sekolah pengurus muda lah. Itu ya gimana ya? Itu ya upgradingnya pertama lah untuk para staff muda di HMIF. Sama ada beberapa agenda kayak RDP, habis itu rapat-rapat itu kita udah jalanin secara online semua sih. Oke.
Oke, next pertanyaan selanjutnya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Ini buat Kak Made sama Kak Akrom nih, bisa dua-duanya. Asik. Pertanyaan dari Sultan Arik. Pertanyaannya Sultan. Oh, Sultan. Iya. Sultan. Alasan jadi ketua HMIF dan cerita singkat dong, Kak. Wih, gila. Dari Kak Akrom dulu. Kak Akrom dulu. Gue dulu ya. Iya, jadi Ini nanti gue Kak Akrom itu jawaban. kalau teman-teman belum tahu, ketua HMIF terbaik tahun 2019. Asik. Wih, gila. Tepuk tangan dulu dong. HMF terbaik 2019. Iya, Iya. KHM kan berdua. Gila. Kamu Bener-bener. berlebihan gitu kan jadi nggak enak. Bener ya. dong. Bener dong, nggak salah. Apa ya kalau misalnya ditanya alasan jadi ketua HMF ya tahun kemarin ya? Benar. Mungkin lebih karena amanah dari teman-teman sih. Soalnya gue juga awalnya emang nggak mau jadi ketua himpunan gitu loh. Cuman karena dorongan dari teman-teman dan pas itu kan yang namanya jadi ketua himpunan harus seleksi dasar dulu ya. Bukan seleksi dasar, mengikuti kegiatan dasar. Benar. Kegiatan dasar. Nah di situ tuh tujuan utama gue bukan jadi ketua himpunan, tapi pengen jadi kepala divisi dari Mikat. Masuk. HMIS. Ya udahlah, tapi pas banget gue inget tuh hari terakhir dasar FSM itu tuh ditanyain komitmennya. Nah, gue tuh bingung karena dari anak-anak dasar HMIF itu sendiri, entah itu dasar dari FSM atau dari fakultas lain, gak ada yang jadi kahim. Nah, gak ada yang berminat buat jadi kahim. Ibaratnya kayak ada dorongan lah kayak, wah gila, teman-teman gue kok gak ada yang mau jadi kahim gitu loh. Asik. Tapi gue pribadi kan juga bukan dari orang yang terlalu pengen punya jabatan banget gitu loh. Apalagi gue juga dulu kan SMA belum pernah ikut yang namanya organisasi ya. Dan terlebih tiba-tiba pas kuliah anak-anak yang mempercayakannya ke gue segala macem kayak buat nyalon, ayolah Prom, nyalon. Di situ ya bimbang lah, butuh waktu yang panjang untuk meyakinkan diri gitu loh. Berapa? Asik, 2 menit? gila. 2 menit, 3 menit? 2 menit. 5 menitan ya? 5 menitan. 30 detik. Tapi gue tahu Kak, lu senang kan didorong-dorong kayak gitu, lu senang kan? Asik. Ayo Kak Akrom. Akrom pasti bisa. Bukan gitu, bukan masalah senang. Tapi itu masalah kayak masa sih gue gitu loh yang ibaratnya gak ada basic. Nah, gak ada basic untuk memimpin suatu organisasi. Dan tiba-tiba teman-teman gue mempercayakan itu kan kayak aneh aja gitu loh. Ya udah akhirnya dengan gue minta izin orang tua segala macem, ya udah akhirnya diperbolehkan lah. Dan guanya pun jadi kayak ya udahlah mungkin emang ini jalannya buat gua tuh bikin buat diri gua tuh berkembang lagi buat jadi orang yang lebih baik. Asik. Mantap. Asik. Cerita yang sangat singkat. Terima kasih Kak Akrom. Iya, asik. Singkat ya? Sorry, Singkat sekali. Singkat banget. Made nih gimana deh? Alasan ya, tadi apa sih alasan sama cerita singkat jadi kahim? Boleh. Cerita singkat menjadi kahim atau pas udah jadi kahim nih? Cerita singkat menjadi kahim. Oh, menjadi kahim. Oke. Kalau ditanya alasannya jadi kahim ya, sebenarnya ya semua itu karena keresahan sih, karena pas waktu kita jadi waktu jadi staf muda lah, aduh kayaknya kurang gini deh, kayaknya bakal kalau diginin kayaknya ini. Nah, pokoknya berawal dari keresahan deh semuanya. Tapi sebenarnya juga awalnya kalau dari aku sendiri tuh nggak mau lanjut di himpunan kayak gitu sebenarnya, mau coba ke tingkat yang lebih tinggi dah kayak gitu. Tapi di sini teman-teman juga sama kayak Kak Akrom ngasih kepercayaan lah, jadi dia coba nyalonin jadi kahim kayak gitu. Ya banyak pertimbangan juga, banyak konsul juga sama kating-kating sama yang atas, dan akhirnya meyakinkan diri ya udahlah mungkin gue harus jadi kahim dulu kayak gitu. Mungkin nanti di tahun depan gue bisa ke yang lebih tinggi lagi kayak gitu. Akhirnya gue nyalon jadi kahim. Ya biasalah persyaratan ini itu. Kalau mau lebih tinggi lagi berarti KBM dong.
Buset. Buset. Jangan. Bisa deh Bem deh Kabem. Waduh, siap. Kami nanti mendukung lah ya. Dek. Soalnya Lihat aku nanti, semester 5 ini mau ini kan ada oprek rektor tuh mau aku coba. Oprek rektor. Iya. Oprek rektor. Ya nanti menangin gue ya Ingat, tolong banget. Siap. Nah, pokoknya kayak gitu ya. Singkat cerita akhirnya menang lah waktu itu jadi kahim. Itu pas sudah jadi kahim ya senang juga, pusing juga karena banyak tanggung jawab juga kan yang udah otomatis dipegang kayak gitu. Tapi ya sampai sekarang sih karena corona gini juga ya belum terlalu ngerasa kayak gimana. Mungkin nanti berasa banget pas semester depan kalau udah normal lagi. Semoga gitu udah sih masuk. paling rasanya. Amin. Semoga langsung udah masuk. Ya semoga lekas duniaku. Asik. Oke, selanjutnya gitu sih. pertanyaan dari ini sama nih dari @Ivan Benawan sama @Lydia Fasya. Oke. Apa tuh? Gimana rasanya kepilih jadi kahim? Tuh. Udah, kalau Made Itu udah ya sama tadi ya? Udah, Senang? benar. Kalau Booking. Kak Akrom gimana Kak Akrom kepilih jadi kahim? Kepilih jadi kahim. Campur aduk sih kayak jujur nih boleh cerita sejujur-jujurnya nggak? Boleh. Boleh. Jadi kan dulu biasa lah rival gue kan si Anas Baby Alkoyum ya. Itu sih sebenarnya kayak kaget karena kayak wah masa sih gue nggak nyangka gila, apalagi ya sempat lah ada masalah waktu itu. Cuman Asik. apa ya? Spill, Kayak- spill dong. Ya waktu itu sih nggak bisa kayak dibilang seneng juga seneng, dibilang kaget juga kaget, tapi nggak sedih, nggak ngerasa sedih karena juga gue ngerasa wah berarti orang-orang benar percaya sama gue gitu loh buat memegang amanah yang cukup besar ini. Ya kayak malah ngerasa tertantang buat ayolah Krom, berarti emang ini waktunya buat lu tuh membuktikan kalau misalnya lu tuh punya kapasitas buat memimpin suatu organisasi gitu. Ya udah, gue sih perasaan gue ya apa ya, random lah. Karena Asik. kayak udah kepikiran Asik. nih kan, soalnya pas Asik. penghitungan suara si Anas awalnya menang kayak wah udahlah, gue kayak oh ya udah berarti Anas gitu kan, gue udah apa ya ibaratnya ya Lega apa gimana? Lu udah waktu itu sempat meneteskan air mata kan pasti. Pas di gitu. awal-awal itu enggak gitu juga. Kayak ngerasa kayak oh ya udah berarti Anas yang menang gitu loh. Kayak, Oke. oh, ya, berarti emang Anas gitu yang emang harus dikasih amanah gini, ya udah. Ternyata kok suaranya terus mengejar kayak asik. aduh. Ya udahlah. Oh berarti ya udahlah emang. Padahal itu Saya- pakai suara yang dicoblos sendiri kan, yang waktu malam-malam kita itu loh. Itu Sabotase. sebenarnya gue udah ada orang dalam sih. Udah ada orang Buset. dalam. Oke. Ada orang Kemarin dalam. ngabisin berapa M gitu ya. Buset. Panggilan Iya. kepada ketua KPI minta tolong. Gitu HP. Nyalain DPR ya gue ya. Tatang, tolong Tatang. Tolong. Waktu itu mah Kak Wahyu. Tolong Kak Wahyu. Oke, Ya gitu lanjut. sih, Random ya berarti ya. Oke, lanjut Dit. Asik Oke, nih, lanjut seru nih. pertanyaan selanjutnya nih dari teman kita nih, Hilmi Wicak. Anjay, Wicak. Wicak. Pertanyaannya, Kak, tutorialin dong ngomong sama birokrasi atau kemahasiswaan buat minta tanda tangan. Asik. Langsung Ini kita asik. bikin Reka adegan ya ini ya. demonstrasi Oke. ya. Kak Akrom Oke. yang Boleh. jadi mahasiswa, Oke. Made dari dosen, dari Oke. Pak Farhin. Pak Farhin. Permisi Pak, Bu. Iya, masuk Mas. Ya. Made ya, kok ada Bu? Ada punya ya? Iya, kan gua ini. Oh, ini Anda ini ya? Kurang ajar ya? Ya udah lah, serius deh. Oke. Permisi Pak. Iya. Ya, silakan masuk Mas. Ada apa nih, Mas? Bentar Mas. Tunggu sebentar dulu, saya lagi ada tamu. Nah, Tunggu dulu di depan. Nah, lo. Tunggu dulu di depan. Makasih ya Pak. Iya, Kita sama-sama. tunggu ya. Nah, itu contohnya salah satunya. Jadi Iya, kalau misalnya salah satunya gitu. suruh nunggu, ya udah lu nunggu lah. Mau gimana lagi Benar. kan nggak bisa. Yo, Oke. Lanjut. Mas, Terus- Mas, udah Mas. Mas.
Mas. Oke. Udah Mas lagi. Udah Mas. Oh. Pak, Buset. saya izin dulu. Pertama kalau misalnya belum disuruh duduk, seenggaknya minta izin duduk gitu loh. Iya. Oke. Saya izin duduk ya Pak. Saya izin duduk ya Pak. Oh iya, silakan Mas duduk Mas. Bawah ya, di bawah. Enggak bercanda. Kurang Di bangku ajar, dong. gue yang kurang Di ajar ya. bangku, iya. Oh jangan. Di bangku dong, di bangku. Terima kasih Pak. Pak, jadi gini, niat saya ke sini untuk mendatangkan proposal kegiatan ini. Mungkin kegiatannya terlaksana pada tanggal segini dan rancangan kegiatannya dan konsep kegiatannya seperti ini. Gitu Pak. Ceritanya baca proposal. Ini kegiatan apa ini Mas? Ini pengabdian masyarakat ke panti asuhan Pak pada hari Sabtu dari siang sampai menjelang maghrib Pak. Oh, panti asuhan ya? Panti asuhan di mana ini Mas? Di Gunung Pati Pak. Oh, di Gunung Pati. Waduh. Oh, gunung. Jauh ya Mas, mainnya ke gunung ya? Wah iya Pak, karena saya juga anak gunung Pak, maaf ya Pak. Oh, boleh dong kita gunung bareng. Muncak. Oh, Aduh, boleh. aduh. Maksudnya muncak bareng. Maksudnya muncak bareng. Muncak Aduh. bareng gitu. Naik gunung bareng ya enggak? Oke, Ya. boleh sih. Boleh Pak, soalnya juga kita kegiatannya udah agak matang juga sih. Jadi Udah mateng. Ya ada, semoga bisa diizinin lah Pak. Oh ya. Masuk sih ya kalau dari saya sini. Ini target pesertanya siapa ini? Target pesertanya anak-anak panti asuhan Pak. Oh, oke. Masih kecil apa udah gede? Wah, sekitar anak SD sampai SMA Pak. Oh, yang SMA oper boleh oper. Oper kesini boleh. Oh iya. Sorry. Kamu kira boleh Bapak? Oh iya. Sorry. Oke. Ya udah saya tanda tangan ya. Nah, udah gitu lah. Udah Gitu. Gitu. Kasih. Gitu. Informatika apa buat kalian? Ini dari Andin. Oh, Andin Novika. Andin Dwi Novika. Iya. Yang Berat nih pertanyaannya. yang bucin itu ya? Dia ya. Udah enggak sekarang. Udah buset dah. Udah. Sorry. Andin Dwi Novika, sorry. Keceplosan. Informatika kalau buat gue sendiri sih udah bener-bener rumah, udah bener keluarga gitu ya. Makanya gue tahun ini juga di 2020, HMF 2020 bawa tagline rumah kita karena gue bener-bener ngerasa HMF itu udah jadi rumah gitu, rumah kedua buat gue, udah jadi keluarga kedua gue gitu. Karena terutama buat kita anak-anak perantauan ya, udah pasti di sana sendirian, gak ada keluarga. Habis itu kalau misalnya sakit, otomatis kita harus ngabarin teman, minta tolong teman. Kalau ada lagi kehabisan duit, minta teman juga, minta tolong bayarin ini itu. Pokoknya tugas juga minta tolong teman. Semuanya minta tolong teman lah gitu kan. Jadi gue ngerasa dan di situ anak-anak IF tuh ada gitu buat gue, dan gue ngerasa Asik. wah ini benar-benar anak IF tuh udah benar-benar keluarga baru lah buat gue. Pokoknya IF itu keluarga ya berarti luar ya. biasa lah, Keluarga kedua. Kak Akrom gimana? Informatika apa? Kak Akrom nih gimana nih? Informatika tuh buat apa sih? Nggak buat apa. Informatika tuh apa sih buat kalian? Gue bisa bilang seperti Made keluarga. Di saat gue punya posisi jabatan yang kayak Kahim lah kemarin. Gue ngerasain banget karena gue ngerasa kalau misalnya gue memimpin suatu suatu himpunan, termasuk himpunan informatika, gue ngerasa kayak ya udah ini keluarga gue semua gitu loh. Apalagi gue yang ngejalanin tanggung jawab segala macam dan mereka yang harus ngerasain kerja keras gue gitu loh. Asik. Pertanyaan selanjutnya dari Fasya lagi nih, dari Lydia Fasya. Okay. Sejauh ini nyesel nggak sih masuk IF? Kalau enggak, kenapa? Kalau nyesel, kenapa? Oke. Siapa dulu nih? Lu dulu kak. Gue deh. Dibilang nyesel. Gue nggak pernah menyesal dengan apa yang udah gue ambil sih. Anjay, bacot banget. Enggak, benar. Oke. Karena menurut gue penyesalan itu nggak perlu harus disesalin setelah udah terjadi, dan itu menurut gue malah justru harus jadi pelajaran buat kita semua, ya nggak sih? Madi gimana? Gua nih berarti ya. Madi gimana? Sudah dibilang pasti. nyesel itu udah pasti. Oh iya, enggak. Kalau enggak bercanda. Oh iya toh. Enggak bercanda. Enggak dibilang nyesel sih enggak lah ya. Karena
kalau di awal mungkin ngerasa kayak aduh bukan gue banget gitu, bukan minat gue, karena kan emang ya pokoknya intinya dari gue sendiri itu nggak terlalu minat di informatika. Tapi ada ya setelah konsultasi dengan orang tua dan semuanya akhirnya gue beli informatika, intinya gitu. Setelah gue masuk ya gue ngerasa kayak aduh gue bisa nggak ya, gue gimana nggak ya. Tapi setelah semakin lama semakin kesini gue jujur aja semakin nyaman sih dengan semuanya, dengan lingkungannya, dengan pelajarannya juga. Ternyata informatika seru. Mumpung nih mau nambah pertanyaan, ada pesan nggak nih buat mahasiswa baru 2020, informatika 2020? Pesannya nanti kalau misalnya udah keterima, sebelum keterima ya pokoknya belajar terus aja. Yakinin kalau diri kalian itu emang pantas dan bisa masuk di informatika Undip gitu. Dan kalau udah masuk, ya kalau dari aku sih, ini kan udah sekarang kalian udah jadi mahasiswa kayak gitu, udah bukan siswa lagi. Jadi ya harus bisa membaur gitu sama lingkungan yang baru, apalagi yang rantau, itu kan pasti lingkungannya beda banget, bercandanya juga beda banget. Pokoknya pasti beda banget, harus bisa berbaur. Karena percayalah nanti kalau kalian itu ngekos ataupun kuliah, kalian gak bakal bisa gitu hidup sendiri. Pasti butuh teman-teman juga, butuh bantuan teman kalau lagi sakit, kalau lagi butuh tugas, butuh supply tugas kan. Waduh, deadline nih. Amin 1 ya kan, tuh udah dari teman banget gitu. Nah, pokoknya beradaptasi juga, jangan cuma belajar doang di sini. Cari ilmu-ilmu lain selain ilmu akademik. Pengalaman itu sangat penting banget, karena ya kalau menurut gue guru terbaik itu ya pengalaman gitu. Jadi harus banyak-banyak banget pengalaman. Ya benar-benar menimba ilmu lah, ilmu apapun di saat kalian ngerantau nanti kalau misalnya di informatika sendiri. Lanjut ke pertanyaan dari Virsel, gimana cara terlihat berwibawa di depan orang-orang? Buset. Singkat aja ya. Singkat aja. Oke, terima kasih. Silakan Amade. Oke. Iya, makasih Inkafi udah atas waktunya ya. Makasih Kak Krom tadi penyampaian yang cukup luar biasa panjangnya. Panjang banget ya. Enggak. Lanjut. Ini gini, gue singkat nih. Singkat. Berwibawa itu menurut gue harus melihat kondisi dan lingkungannya. Jadi kalau misalnya kayak gue lagi maksudnya kan gue ibaratnya dulu jadi ketua himpunan, terus ada kondisi di mana gue punya kapasitas buat berbicara di depan orang banyak. Nah, mau nggak mau kan kita harus menunjukkan image yang baik. Tapi kalau misalnya lagi kita sama teman-teman gitu, yang santai ya kita bawa ya udah bawa santai aja, nggak perlu harus dibuat-buat gitu loh. Karena wibawa itu bukan karena apa ya? Mungkin ada orang yang berwibawa karena itu kebiasaan, dan dan ada orang juga yang berwibawa itu karena emang tuntutan gitu loh. Jadi gue wibawa itu bisa, semua orang pasti bisa, cuman emang perlu dilatih aja sih. Oke, lanjut Adit. Oke, lanjut nih. Pertanyaannya Mas Akrom banget nih. Wis, Kak Akromat, kasih tau Pak. Lagi punya usaha apa nih? Dari Made sama Bang Akrom. Pokoknya gue punya usaha media kreatif namanya Saraf Design. Itu mungkin usaha pertama gue sih bisa dibilang. Ya itu bareng anak-anak informatika juga, ada angkatan 2017 dan angkatan 2018, dan Inkafi ini termasuk dari anak Saraf Design gitu. Saraf Design. Asik. Saraf Design. Butuh desain, Saraf Design. Saraf Design. Asik. Ada linknya di atas ya. Tolong nanti editor. Ada. Ya pokoknya itu satu sama usaha sneakers tadi yang udah gue sebut. Ini kayaknya link SSO deh. SSO. Kulon di bawah berarti Kulon. Kulon di bawah nih. Ya. Sama satu lagi gue namanya itu Sneakers Code. Sneakers Code. Oke. Gue sebenarnya juga kepikiran lagi untuk buka usaha yang lain, cuman nantilah nanti ya. Oke. Masih banyak fokus kuliah juga gitu loh. Asik. PKL belum kelar. PKL belum kelar ya? Mohon maaf, yang lain udah pada seminar nih. Lu belum kelar PKL. Enggak. Maksud gue PKL udah kelar, tinggal laporan. Sebenarnya tuh Kak Akrom tuh pengen PKL bareng kita di ya, oh iya benar kayak. Lu ngomong ya. Kita doain bareng-bareng ya. Amin. Gue mau lulus tahun depan loh. Gue mau lulus tahun gue udah tua. Iya. Oh iya benar. Ada usaha. Doain aja lah. Oh iya, kalau dari
Gue sih sebenarnya nggak ada usaha sih ya, nggak ada usaha. Tapi ya paling kayak ngambil clothingan kayak gitu sih, opsi clothingan. Habis itu ya emang pengen buka usaha juga sih, terutama di daerah Tembalang. Tapi emang masih proses, masih ngumpulin duit juga. Ya pokoknya nanti kalau misalnya udah jadi, tolong ramein dah. Bikin baru atau kayak buka cabang baru gitu? Bikin cabang baru sih, jadi kayak franchise kayak gitu sih. Franchise. Iya, benar. Tapi Apa lumayan. French fries? Franchise oke, jualan kentang goreng gua, jualan jual kentang goreng. Iya, Asli ngakak banget sumpah. lucu banget. Emang gue lucu dari dulu, semua orang bilang gitu. Iya, lucu banget lu kamar Kak. Oke, lanjut. Oke, mantap. Sukses ya buat usaha kalian, semoga Siap. berkah. Amin. Semoga laporan TK aja cepat kelar ya. Lanjut. Dari Shalwa. Pernah ngerasa males banget nggak sih ikut organisasi, kayak males, udah capek gitu, teman-temannya nyebelin? Nah gitu. Dari Kak Akram deh yang udah pernah ngerasain di Seniora BMFSM, coba. Mungkin untuk keseluruhan kali ya, selama gue 3 periode ikut organisasi gitu di organisasi kampus ya. Kalau misalnya dibilang males, enggak, capek iya. Tapi Capek dalam ya? artian, kalau misalnya kita nih, kan namanya orang-orang yang udah terpilih buat ikut organisasi gitu, udah dipercaya buat menjadi anggotanya. Kita nggak bisa seenaknya gitu buat kayak, ya udah, temen lu males, kita juga ikut males, jangan kayak gitu. Justru malah itu yang bakal bikin kita ya nge-stuck aja di situ-situ aja, yang bikin kita ya di zona itu aja. Menurut gua males itu emang dari sifat orangnya sih. Capek itu menurut gua itu wajar, karena manusiawi juga kalau dibilang capek. Mungkin ada tips nggak buat teman-teman yang mungkin udah ngerasa semangatnya hilang mungkin waktu berorganisasi gitu, merasa ini kayaknya gini-gini aja. Kalau misalnya apa ya, tips ya, sebenarnya gini sih, kita harus ingat tujuan awal kita dulu ikut organisasi kayak gimana. Kita bukan, maksud gue dulu ikut organisasi bukan karena ikut-ikutan temen doang, tapi karena emang niat gue gitu loh, niat dari diri sendiri. Dimana dulu pas zaman SMA, gue meyakinkan diri gue kayak, ayo Krom, ayo Han, lulus kuliah, pas kuliah harus aktif organisasi, karena gue ngerasa pas SMA itu gue nggak pernah ikut organisasi. Nah ya udah, kira gue ikut organisasi. Nah kalau misalnya untuk tipsnya, berarti balik lagi keyakinan dan komitmen diri kita sendiri sebagai orang yang udah kayak mau ikut organisasi gitu loh, udah terjun langsung ke organisasi. Jadi jangan seenaknya dalam kita mengambil langkah, karena di saat kita males, yang dirugikan bukan cuma 1 atau 2 orang, tapi bisa hampir 1 bidang atau 1 organisasi itu. Karena balik lagi, ini amanah, tanggung jawabnya itu bukan ke manusia doang, tapi ke yang Maha Kuasa juga. Yang Maha Kuasa, Allah. Amin ya rabbal alamin. Ngena di hati. Allahu Akbar. Buset, buka puasa nih. Buset. Wal izin. Dari Made gimana deh? Kalau ditanya pernah capek, pernah males nggak? Kalau capek pasti capek. Ya capek itu banyak hal gitu ya, bisa banyak penyebabnya. Kalau sama kayak kita berjuang tapi nggak ditanggepin gitu, buset. Nah kayak gitu. Tolong masalah pribadi jangan disangkut pautkan. Oke. Sehingga pokoknya kayak kita udah berusaha tapi yang lainnya juga nggak ngerespon dengan baik, kan itu bisa bikin kita capek juga. Nah kayak capek itu pasti wajar, jenuh itu pasti wajar. Tapi bener kata Kak Akram, di saat kita males, di saat kita capek, di saat udah jenuh banget dengan lingkungan, dengan organisasi, balik lagi harus ke tujuan awal. Kita masuk itu ngapain sih? Kalau misalnya tujuan awal kita cuma buat main-main gitu, ya nggak usah masuk organisasi gitu. Kalau misalnya tujuan awal kalian, gue pengen nyari pengalaman, gue pengen bangun organisasi ini supaya bisa lebih baik lagi, gue pengen bangun lingkungan ini semoga biar jadi lebih baik lagi, ya lu harus ingat itu gitu. Pas di saat lu jenuh, di saat lu lagi down banget. Kalau gue itu udah cara paling benar sih, karena pas udah lu udah inget itu, lu bakal bisa
mikir, oh ya gue nggak boleh kayak gini, gue harus bangkit lagi, gue harus supaya cita-cita yang gue pengenin di awal tuh bisa tercapai kayak gitu sih. Benar. Sih kalau paling dari. Berarti tips dari kalian tuh tetap ingat tujuan awalnya gitu ya. Tujuan awal masuk. Tujuan awal masuk berorganisasi. Betul? Betul. Betul. Lanjut pertanyaan dari Bagas nih. Oke, Bagas. MB Nuk, seberapa penting sih rangkaian LKMM itu? Gitu. singkat aja ya, singkat. Singkat ya. Singkat. Oke. Ya kalau menurut gue LKMM tuh bener kata Kak Rom. Penting kalau misalnya kita butuh kayak gitu. Karena kalau menurut gue tuh kalau ilmu-ilmu soft skill tuh bener nggak cuma kita dapetin di LKMM doang maupun pradasar atau media ya, atau karena ya banyak lah kalian bisa ikut kegiatan-kegiatan training di luar, pelatihan di luar yang mungkin malah bisa jadi lebih bagus dari LKMM kayak gitu. Nah, buat LKMM itu kalau menurut gua, satu buat yang mau menjabat jadi pejabat kampus ya, yang maksudnya yang di tingkat organisasi ya, di eksekutif maupun legislatif, dan juga yang buat teman-teman yang rasa bingung gitu, aduh gue mau ngembangin soft skill tapi lewat mana ya, gue nggak punya kenalan ini, gue nggak tahu info-info pelatihan di luar gimana. Dan di saat kayak gitu tapi emang ada kepingin buat berkembang di bidang soft skill, ya LKMM jawabannya kayak gitu. Karena di sana juga dibilang jelek enggak, dan malah bisa dibilang bagus, ya sangat bagus lah untuk teman-teman ngembangin soft skill. Selain itu juga bener kata Kak Ron, nambah relasi juga kayak gitu. Intinya ya banyak lah manfaat dari LKMM. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari @hana_gloria_staff. Suka duka jadi ketua himpunan? Oh, boleh Made dulu boleh. Oke. Kalau ditanya suka dukanya pasti banyak ya. Tapi ini beberapa aja, dan yang paling lah sukanya itu ya satu, kita dikenal gitu, banyak dikenal oleh teman-teman. Ini bukannya maksudnya kita mau jadi senang gitu jadi terkenal atau pengen banget dikenal atau diperhatiin atau gimana lah, bukan kayak gitu. Tapi di saat kayak gitu kan lu berarti ngerasa kayak, oh gue di posisi gue dan tanggung jawab gue ini bener-bener dipercaya gitu. Gue ini di sini dipercaya sama orang kayak gitu. Jadi ya kayak ada kesenangan tersendiri aja gitu. Kalau dukanya sendiri ya gimana ya? Jadi ada di saat-saat kalau misalnya teman-teman lagi down juga, itu satu ngebangkitinnya juga bingung kayak gimana treatmentnya. Yang kedua juga selama kita ngejabat, kita pernah ngelakuin salah apa aja sih kayak gitu, kekurangan apa sih, gimana ya, kayak sebenarnya gaya mimpin gue ini udah bener belum sih, udah sesuai belum sih sama yang dimau sama teman-teman. Berarti gitu. Terus introspeksi diri terus ya berarti ya? Iya bener, kadang-kadang ya kita kan nggak, ya pasti kita di luar mah ketawa-ketawa cekikan aja, tapi di balik itu kita juga suka, apalagi di kos atau gimana, kita juga pasti mikir kayak gitu. Suka duka jadi kahim itu mungkin lebih sukanya dulu ya. Sukanya satu, bisa dikenal orang. Itu menurut gue dimana suatu pencapaian gue sih. Jadi kayak gue ngerasa wah, ada kebanggaan tersendiri gitu ya. Karena gue dulu ngerasa gue orang yang bukan siapa-siapa, terus dilihat orang itu kayak wah anjing, gue keren banget dah, gue keren banget gitu. buset. Gue keren banget, ngerasa gue keren banget pas gue jadi kahim tuh. Nah, itu suka. Berarti sekarang udah gak keren dong? Ya sekarang, ya seenggaknya gue pernah jaya di masanya. Oh iya benar. Berarti menjawab ya, alasan kahim berarti biar keren ya? Iya, alasan menjadi kahim itu biar keren. Gue itu ini lebih ke arah nilai plus enggak sih? Nilai plus di kahim. Bonus. Benar. Bonusnya. Yang kedua, relasi jadi banyak banget. Benar sih. Gue nggak cuma kenal anak-anak di fakultas aja, mungkin bisa di luar fakultas juga bisa dekat sama dosen, dan kadang juga dipercaya sama dosen. Terus kalau dukanya ya, duka sih capek sih. Kadang punya tekanan dari sudut manapun itu. Wah, lagi banyak kegiatan nih,
Apalagi kalau jadi kahim kan harus bertanggung jawab tentang segala kegiatan ya. Semua proker ya benar. Hampir 2 minggu atau seminggu sekali tuh hampir ada aja kegiatan. Dan itu membuat bener-bener kayak aduh capek banget sih, kayak pengen istirahat rasanya asli. Gak bohong. Itu pengen banget ngerasa istirahat. Tapi ya mau gimana kan, emang tanggung jawab gitu. Terus di saat ada kesalahan di suatu anggota dari himpunan, kayak ngerasa kok dia bisa salah sih, kayak jadi ngerasa juga malah menyalahin diri sendiri. Itu tuh mungkin ada sisi baik dan sisi buruknya sih. Mungkin kalau sisi baiknya di situ kita tidak semena-mena untuk menyalahkan anggota, sisi buruknya jangan terlalu apa-apa tuh kita yang menyalahkan diri sendiri gitu loh. Mungkin itu sih. Pertanyaan dari Ica Putrisya. Asik Ica. Coba Ica nyanyi dulu satu lagu. Oh iya enggak ya. Oh, sorry. Lanjut. Oke, pertanyaannya. Momen paling bahagia saat jadi kahim. Satu aja. Satu. Oke. Wah, siapa dulu nih? Gue dulu ya. Gitu. Boleh. Kalau gue saat yang gue lakuin itu bisa berguna bagi orang lain, itu gue benar-benar senang banget sih. Gila, keren banget. Cabut. Enggak. Bentar. Iya. Kucingku mau pup. Adit kucingnya mau pup. Gue udah keren loh, Dit. Astaga, Dit. Kak Akram gimana, Kak Akram? Kalau momen paling bahagia ya, pas jadi kahim. Mungkin ini ngerasa kayak waktu ini sih pas dua divisi. Dua bidang di HMIF tahun kemarin memegang penghargaan yang terbaik gitu loh. Gila. Anjay, aklive banget ya men. Gila, keren. Dah. Top dog abis. Mantap. Itu salah satunya. Terus yang kedua, bener kata Made. Apa yang udah gua kasih dan itu bisa menjadi hal baik untuk orang, itu menurut gua itu suatu kebahagiaan juga sih buat gue. Jadi keren. Ibaratnya advice yang gue kasih ke anak-anak itu tuh bisa tersampaikan dengan baik dan bisa menyentuh hati mereka lah. Enak. Aku mau tanya dong buat boleh kahim kita, buat Kak Adit sama Kak Made. Kak Adit. Waduh. Kok Kak Adit? Waduh. Harus berwibawa dong nih. Anjay Mabra. Kasih tahu Dit. Buat Kak Made sama Kak Akram nih kan dulu pernah jadi kahim. Terus sekarang juga aktif organisasi juga. Gimana cara yang bagi waktu nih antara keluarga, mungkin akademik dan juga organisasi gitu. Asik. Ini pendapat gue pribadi ya. Boleh. Materi manajemen waktu itu bagus. Tapi tetap membagi waktu itu susah, gue akuin. Karena di saat kita punya kegiatan banyak dan di saat itu juga kita susah membaginya. Kita kuliah, terus kita juga organisasi. Apalagi tugas kuliah tuh kadang suka nggak kira-kira. Suka nggak masuk akal masuk. Kalau misalnya gue pribadi keluarga kan, gue posisinya ngerantau ya, jadi kayak keluarga bisa nantilah, mungkin keluarga juga ngerti gitu, apalagi kan gue juga setiap ikut organisasi pasti izin sama keluarga. Tapi cara membagi waktu itu menurut gue kalian harus rela mengurangi waktu istirahat dan main kalian, itu aja sih. Itu yang gue rasain. Berarti kayak ada yang harus dikorbanin gitu ya berarti ya? Bener. Soalnya ya mau gimana lagi kan udah tanggung jawab gitu loh. Kalau Made gimana deh? Kalau gue kita harus bisa sih nentuin mana yang jadi prioritas kayak gitu. Mana sih yang paling prioritas nih, misalnya dalam 1 bulan yang paling prioritas mana?
Kayak gitu. Dalam satu hari deh yang paling prioritas yang mana itu kita kerjain duluan. Habis itu dan kita coba nyimbangin gitu. Nyimbangin antara semua yang kita pegang tanggung jawabnya. Misalnya ke tugas juga kayak misalnya 10%, kayak ini 10%. Pokoknya kita lah nyimbangin gimana kita tetap bisa seimbang gitu di semua yang kita pegang. Bener Kak Krom, kalau untuk sesempurna itu membagi waktu, itu kayaknya semua orang juga belum tentu, nggak akan ada yang bisa kayak gitu. Pasti ada miss-nya. Dan gue setuju yang tetap harus ada yang dikorbanin kayak gitu, nggak bisa kita megang semuanya. Tapi kalau gue sendiri yang gue korbanin itu ya gue sendiri. Bener kata Kak Krom ya, waktu tidur, waktu istirahat, mungkin waktu makan, waktu main, itu yang gue korbanin. Tapi itu pilihan orang kayak gitu. Kalau orang mau korbanin salah satu yang misalnya dia punya 2 organisasi, mau korbanin yang organisasi satunya ya sah-sah aja kalau menurut gue. Tapi ini ya pilihan. Kalau gue mendingan gue korbanin gue, tapi gue bisa maksimal di semuanya kayak gitu sih. Oke, selesai sudah pada podcast kali ini. Oke, akan kita tutup oleh Korigor. Silakan Korigor masuk. Asik. Dit, tolong Dit. Ada apa manggil saya? Tolong ditutup Mas. Tolong Mas, ditutup ya? Mas Korigor boleh ditutup Ya, Mas. podcastnya. Oh, podcastnya. Oh ya, ini saya dipanggil buat tutup podcast dong ya. Berfaedah Iya. sekali. Iya. Silakan. Jadi terima kasih buat teman-teman pendengar sahabat HMIF. Asik Ditunggu. sahabat HMI. Ditunggu untuk Sahabat HMI. episode podcast selanjutnya. Tetap stay tune dan salam rumah kita. Asik. Anjay. Mantap. Oke, keren. Asik sekali. Udah keren ya. Udah. Oke. Saya Korigor undur diri. Asik. iPods. 1, 2, 3. Informatif. Podcast. Oke. Mantap. Thank you semuanya. Thank you so Terima kasih much. teman-teman.